Kisah cinta Arya Kamandanu, Syahdan. Di desa Kurawan, terlahir dua orang saudara dari keluarga tukang pandai besi di zaman kerajaan Singosari. Arya Kamandanu dan Arya Dwi Pangga memiliki kelebihan yang berbeda dengan ayahnya, Empu Hanggareksa. Arya Kamandanu lebih memilih untuk berkelana menemukan jati diri dan ngangsu kaweruh pada Empu Ranubaya yang juga pendekar Linui. Sedangkan kakaknya, Arya Dwi Pangga lebih memilih belajar sastra dengan puisi-puisi cinta guna memikat para wanita. Suatu ketika, Arya Kamandanu jatuh cinta kepada gadis desa bernama Narirati. Jalinan kisah cinta keduanya bak sepasang merpati. Tiba-tiba, masuklah Arya Dwi Pangga dengan rayuan puisi-puisi cinta yang berhasil menipu kepolosan Narirati. Dia sedang menunggumu. Aku tinggal ya. Ah, aku malu. Kenapa harus malu? Alasanku apa? Melihat pelangi. Kau kenal dengan Kamandanu. Karena kalian mempunyai kesukaan yang sama. Melihat pelangi. Ya sudah, tapi kamu tunggu di sana ya. Kalau mau lihat pelangi, paling indah tempatnya di sini. Nanti aku mengganggumu. Tidak, aku jadi ada kawan. Narirati. Narirati adalah cinta pertama Kamandanu, seorang kembang desa Mamuntur anak dari Rakrian Wuru, bekas salah satu kepala prajurit Singhasari. Parasnya yang cantik, membuatnya menjadi salah satu rebutan pemuda di desanya, salah satunya bernama Dangdi, anak dari kepala desa Mamuntur yang selalu mengejar-ngejar cinta Narirati. Namun karena hati Narirati sudah berlabuh kepada cinta Kamandanu, maka Rati pun menolaknya. Sehingga sering terjadi percekcokan dan perkelahian antara Kamandanu dengan Dangdi. Palastri, di mana Narirati? Aku tidak tahu. Aku juga sedang cari dia. Bohong. Tadi aku lihat kalian berjalan di dekat batas desa. Kalau sudah tahu, kenapa bertanya? Dia menemui Kamandanu. Aku tidak tahu. Dasar pembohong. Mereka berada di candi, kan? Ayo jawab. Kami sudah bersahabat sejak kecil. Bapaknya kepala desa di Manguntur. Tapi, sepertinya dia mencintaimu. Aku tidak pernah suka kelakuannya. Sok mengandalkan kekayaan orang tua. Dan merasa dirinya yang paling ganteng di seluruh Manguntur. Apakah dia pernah mengganggumu? Pernah. Sekali. Ayolah, Rati. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kau pasti akan kunikahi. Jangan gila kamu, Dangdi. Berani sekali lagi kau jamah tubuhku. Aku akan berteriak. Dan semua orang-orang kampung akan ke sini. Narirati, bukankah selama ini kita sudah begitu dekat? Kita akan bersahabat, Dangdi. Sama seperti dengan Palastri, Suhita, dan yang lain-lain. Aku tidak mau lebih dari itu. Aku tidak bisa mencintaimu. Tidak usah takut.
Kamandanu, lancang kau berani membawa kekasihku. Kau tahu siapa aku? Anak kepala desa Menguntur. Yang pernah mau berbuat keji, memperkosa seorang gadis suci. Kurang ajar kamu. Turun. Kita selesaikan urusan ini secara laki-laki. Kakang, jangan ladeni Kakang. Dia licik. Sekali-sekali mulutnya yang berlebihan itu perlu diberi pelajaran. Ayo, Kamandanu. Bulan itu. Sudah Kakang, sudah. Jangan teruskan lagi. Tunggu, Kamandanu. Persoalan kita tidak cuma sampai di sini. Luka di kening ini harus kau bayar lebih mahal. Saat itu, Kamandanu masih sangat polos. Meski ia sangat mencintai Narirati, ia selalu ragu-ragu dalam mengungkapkan perasaan dan cintanya kepada Rati. Narirati kerap sekali kecewa akan sikap Kamandanu yang kurang tegas ini, sehingga sering terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kasihan pelangi itu hancur, diluluhkan oleh hujan. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Apa maksudmu, Rati? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tetapi kita tidak boleh lama-lama di sini. Aku takut kalau kamu sedang dicari ayahmu. Bulan itu. Kamandanu, apakah kau tidak tahu bahwa aku sangat mencintaimu? Mengapa kau tidak bisa membaca sikap dan isi hatiku? Aku ingin kau memelukku, Kakang. Betapa aku ingin memelukmu, Rati. Kau pasti kedinginan. Tapi aku takut. Jangan-jangan kau marah. Aku mencintaimu, Rati. Tapi apakah mungkin kau menerima cintaku? Kakang tidak suka kita duduk berdekatan agar tidak kedinginan. Tidak, maksudku... Baik. Mungkin Kakang memang tidak suka padaku. Kakang seperti jijik padaku. Aku benci kamu, Kang. Tidak. Aku hanya... Lebih baik aku pulang sekarang. Rati? 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 Rati, apa salahku? Jangan ikuti aku. Aku berani pulang sendiri. Aku minta maaf kalau aku menyinggung perasaanmu, Rati. Di antara kita tidak ada lagi persoalan. Jadi tak ada yang perlu dimaafkan. Rati! Arya Dwi Pangga, kakak Kamandanu yang mengetahui ini mencoba membantu mendamaikan keduanya. Dwi Pangga sering mengirimkan bait-bait syair yang indah kepada Narirati dengan mengatasnamakan Kamandanu. Narirati menjadi begitu bahagia dan segera menemui Kamandanu.
Tetapi begitu mengetahui bahwa bait-bait syair itu bukan Kamandanu yang menulis, Ratih pun marah karena merasa dipermainkan, maka terjadilah perselisihan lagi di antara keduanya. Arya Kamandanu menyampaikan ketidaksukaannya kepada Arya Dwi Pangga yang sudah turut campur urusan asmaranya. Arya Dwi Pangga segera menemui Ratih bermaksud menjelaskan kejadian yang sebenarnya, tetapi begitu mengetahui kecantikan Nari Ratih, Arya Dwi Pangga malah terpesona dan menaruh hati kepada Nari Ratih. Kubuka daun jendela. Terbentang malam, dihiasi candra kartika. Bulan Waisa sekarang, 10 kali rumahmu kujelang. Pintunya masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka untuk maafku? Wahai Puspakayana. Tak kusangka Kakang Kamandanu pandai menulis syair yang begini indah. Akan kubukakan pintu hatiku, Kakang. Akan kubukakan pintu maafku. Aku malu. Sudah, ayo cepat. Ratih, kamu. Saya dengar Kakang Kamandanu sakit. Iya, hanya luka-luka sedikit, tapi sekarang sudah sembuh. Terima kasih atas kedatanganmu, Ratih. Maafkan kesalahan saya selama ini, Kakang. Setelah membaca syair-syairmu, saya baru tahu isi hatimu yang sebenarnya. Syair? Iya. Bukankah sudah 3 kali Kakang mengirimkan syair pada saya dalam keropak rontal lewat anak kecil? Sebentar, Ratih. Ini ada kekeliruan. Sebab aku sama sekali tidak pernah menulis syair itu pada kamu. Jadi siapa yang mengirimkan ini? Siapa yang tega mempermalukan aku untuk datang ke sini? Ratih, tunggu, aku tidak tahu sama sekali tentang rontal itu. Tapi aku senang kalau kamu kemari. Ratih, maafkan aku kalau salah. Dwi Pangga. Kamandanu. Apa maksudmu menulis syair-syair ini kepada Nari Ratih? Hah? Jawab. Sabar. Aku ingin berbuat baik kepadamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Nari Ratih pulih kembali seperti sedia kala. Sudah kubilang, semua urusan pribadiku jangan ikut campur. Aku mampu menyelesaikan urusanku sendiri. Tapi hubunganku dengan Ratih semakin kacau. Karena syair-syairmu. Lalu, aku harus bagaimana? Semua sudah terjadi. Mulai sekarang, kita harus saling menjaga sikap masing-masing. Tidak usah saling mencampuri urusan orang lain. Baik, mulai sekarang, aku tidak akan peduli apapun yang terjadi pada dirimu. Aku sangat malu, Ayah. Siapa yang tega menyakiti hatiku dengan menulis syair itu? Ayah mengerti, Nak. Tapi tidak perlu kamu terus tidak mau keluar rumah. Bukan salah kamu, kan? Dan barangkali menulis syair itu juga bermaksud baik untukmu dan Kamandanu.
Mungkin dia ingin mendamaikan pertengkaran kalian. Cuma caranya barangkali yang salah. Selamat pagi. Pagi? Anda yang bernama Narirati. Ah, bukan. Saya temannya. Tuan dari mana? Saya Arya Dipangga, dari Desa Kurawan. Tuan pasti kenal Arya Kamandanu. Saya kakaknya. Saya mau menjelaskan persoalan adik saya. Katakan saja padanya, aku tidak mau ada lagi urusan dengan Kamandanu. Temui saja, Rati. Dia bilang akan menjelaskan persoalan Kamandanu. Mungkin soal syair itu. Aku sudah muak dengan semua itu. Ayolah, Rati. Orangnya lebih tampan dari Kamandanu dan jauh lebih sopan. Nah, Tuan Dwi Pangga, ini Narirati. Oh iya, maaf. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan adik Tuan. Ini urusan saya pribadi, Rati. Saya minta maaf. Karena sayalah sebenarnya yang mengirim syair itu. Memang, syair itu telah membuat dia sakit hati dan tidak mau keluar dari biliknya. Iya. Semua salah saya. Saya harus mendapatkan maafnya. Akhirnya Arya Dwi Pangga jadi makin sering menuliskan bait-bait syair yang indah kepada Narirati. Lama-kelamaan, Narirati pun jadi terbuai oleh bait-bait syair cinta yang ditulis Dwi Pangga. Mereka berdua sering melakukan pertemuan tanpa sepengetahuan Arya Kamandanu. Narirati merasa Dwi Pangga lah sosok yang bisa memahami hatinya, laki-laki yang romantis dan mempunyai ketegasan hati. Sehingga pada suatu ketika, terjadilah peristiwa di Candi Walandit. Mereka memadu kasih dan terlena dibuai oleh api asmara, hingga Narirati hamil di luar nikah. Putih bunga ilalang, seputih cintaku. Semilir angin meniupkan tembang asmara dana. Merasuk sukma, menebar rencana. Oh, Kamajaya. Oh, Kamarati. Sulit aku menolak panah-panah cinta. Yang kau hujam ke hulu hati menjadi benih, tumbuh mengakar pohon asmaraku.
Jangan goda mimpiku dengan wajahmu, Kakang Dwi Pangga. Cintaku hanya untuk adikmu. Aku tahu pintu kamarmu rapat terkunci. Tapi aku akan menutupnya beribu kali. Seisi bumi dan langit 7 petala jadi saksi. Penyesalan bangga memadati rongga hati. Narirati, kau sebongkah batu karang tegar. Tapi kesabaranku adalah tegas air mata yang pelan akan menembus keras hatimu. Rina hujan sore seperti air mata kesedihan, tanpa angin, tanpa pelangi. Itulah tangis harapanku yang sia-sia. Kutelusuri dingin malam, hanya berselimut bayang-bayang wajah. Oh, Kakang Dwi Pangga, hentikan syair-syairmu. Aku tidak tahan lagi. Sepanjang malam, aku selalu gelisah memikirkanmu. Apakah kau sengaja untuk menyiksaku? Ada apa, Palastri? Surat Narirati. Aku akan segera ke sana. Arya Kamandanu yang memergoki kejadian ini begitu terpukul hatinya, sehingga terjadi pertengkaran hebat dengan Dwi Pangga. Kakimu? Aku takut, Kakang. Aku harus menyedot bisa ular yang masuk ke pembuluh darahmu. Kita harus cari tempat. Kakang Dwi Pangga, sakit. Hei, Kamandanu. Kamu masih di sini. Sementara kekasihmu menunggu di Candi Welandit. Jangan macam-macam. Atau kau yang melakukan sesuatu pada Narirati di Candi Welandit? Sama sekali tidak. Sumpah. Kalaupun ada, pasti bukan aku. Pergilah sendiri ke sana. Kamandanu, seekor serigala telah tidur bersamamu. Dan menerkam sebelah pahamu, tapi kau tidak merasakan. Kasihan. Hah! Serigala. Awas, jangan nakal, Kakang. Aku akan menjerit. Tidak ada seorang pun yang akan mendengar cerita kebahagiaan. Aku yang mendengar jerit itu.
Kamandanu? Rupanya benar kata Dangdi. Aku telah tinggal serumah dengan seekor serigala. Dan ternyata serigala itu telah menerkam daging pahaku sendiri. Kalau aku seekor serigala, maka kau adalah seekor keledai yang paling dungu. Bahkan menjaga paha sendiri pun kau tidak mampu. Maling! Nilaimu lebih busuk daripada pencuri ayam. Kamandanu, tidak pantas kamu bicara kasar pada saudara tuamu. Aku tidak mempunyai kakak yang berhati busuk seperti kamu. Baik. Sekarang, apa maumu? Ini mauku. Kakang Bangga. Hentikan. Jangan berkelahi. Kakang Bangga tidak bersalah. Semua ini salahku. Aku tidak mau kalian berkelahi karena aku. Kakang Kamandanu, aku memang mencintai Kakang Bangga. Maafkan aku. Nari Rati. Aku menyesal telah menyakiti perasaanmu, Kakang. Hatiku tidak akan bisa tentram sebelum Kakang mau memaafkan aku. Semuanya sudah terjadi. Tidak mungkin aku akan bisa menghapus bayangan Kakang Dipangga yang telah melekat di hatimu, Nari Rati. Dan aku tidak mau kalau di dalam hatimu ada dua bayangan. Aku pun tidak mampu untuk menghapus bayangannya. Kau benar-benar mencintainya, Rati. Iya, aku memang mencintainya. Jangan permainkan perasaanku, Rati. Aku tidak tahan. Aku akan tersiksa selama-lamanya. Terimalah kalung ini, Kakang. Aku ingin sebagian dari diriku kau miliki. Kalung ini pemberian ibu yang dikalungkan ke leherku sejak aku masih bayi sebagai lambang keturunan. Aku akan menjaga batu ini seperti menjaga kamu, Rati. Sudah, tidak apa-apa. Pakai kembali kainmu. Ayo keluar, Nduk. Muntahkan di luar.
Apa sakitnya? Apa sakitnya? Anakmu hamil. Sudah hampir 3 bulan. Hamil. Sudah 2 kali kau hancurkan pintu kamarku, Kamandanu. Kau benar-benar serigala liar. Puas, keparat kamu. Apalagi ini? Akan kulaporkan ke ayah perbuatanmu, Kamandanu. Kau telah merusak kesucian seorang gadis sebelum kepelaminan. Itukah cinta yang kau bangga-banggakan melalui syairmu yang indah itu? Hah? Kalian benar-benar iblis. Denawa. Kamandanu. Apa maumu menyerang kakakmu sendiri? Hah? Jawab. Jawab. Perbuatan kalian tidak pantas untuk putra seorang ibu. Memalukan. Apa maumu sebenarnya, Kamandanu? Apa? Jawab. Suruh Kakang Dwi Pangga menjawabnya, ayah. Kenapa sampai seorang adik berani mengobrak-abrik kamarnya? Reksa! Keluar! Anakmu akan kuhajar kalau kau tidak sanggup menghajarnya. Keluar! Mana anakmu? Katakan, apa salahnya? Jangankan menghajar, membunuhnya pun aku sanggup. Kalau memang kesalahannya sepadan untuk itu. Dia telah menghamili anakku. Heh. Apa itu patut dilakukan oleh anak seorang empu yang terhormat dan tersohor di seluruh negeri Singasari? Dwi Pangga! Kamu harus dihajar. Sama. Anakku ada 2. Bukan cuma dia. Dia yang melakukan. Aku sudah menanyai Kamandanu dan dia menolak. Benar. Kau menghamili anak orang itu. Saya akan menghamili dia, ayah. Kamu sudah sangat mencintai. Kurang ajar! Aku serahkan anakku untuk kau hukum. Hukumlah saya. Saya siap. Kami siap mati sekalipun. Karena saya dan Narirati sudah sepakat sehidup semati bersama. Hanya Dewata yang tak pernah membuat kesalahan. Sekarang juga, aku serahkan putraku, Arya Dwi Pangga, untuk menjadi suami Narirati. Bajingan! Ketika di rumahnya sedang berlangsung pernikahan kakaknya, Arya Dwi Pangga dengan Narirati, gadis yang dicintainya, Arya Kamandanu lebih memilih meninggalkan rumah, melupakan kegagalan asmaranya dengan mendalami ilmu kanuragan kepada Empu Ranukhaya. Setelah menikah, Narirati melahirkan anak laki-laki bernama Panji Ketawang.